kajian ini, kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Apalah ni tak boleh dimakan, ini tak boleh makan. Nah, tengok. Aku tak cakap untuk kaum awam. Mengapa kau masuk dalam kajian ini? Mengapa kau ikut sarahan ini? Sesiapa yang kaum awam, yang paham awam, jangan ikut kajian ini, jangan tengok, jangan saksikan. Aku tidak pernah ikhlas, tidak pernah reda. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok. Sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. Nah, dia tak paham kan? Dia masuk, tengok dah komen yang tak baik. Ada lagi, masuk saja langsung cakap yang tak baik. Belum dengar lagi, belum paham lagi, sudah tak suka, sudah cakap macam-macam. Kan kamu tak dipanggil tengok kajian ini, tidak dijemput untuk menyaksikan kajian ini, tidak kan? Mengapa gaduh? Kan? Banyak kali saya cakap, ini kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, ya. Babnya yang dikaji adalah bab kesucian, ilmu kesucian. Kenapa mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Kenapa kita mesti suci? Kerana Allah Maha suci. Sesiapa yang nak kehendak daripada Allah, kodrat iradat Allah, mesti suci. Ini paham kami orang-orang bab kesucian. Kami tak makan benda yang bernyawa, tak makan benda yang berdarah, tak makan benda yang pandai berak, tak makan binatang, tak makan hewan. Kenapa? Kerana darah itu diharamkan. Bukan daging yang haram, bukan. Kamu kalau mau makan daging, berpulanglah. Tak gaduh pun kami, tak paksa pun. Ini bab kesucian, bukan untuk bab awam. Kalau di dalam bab awam, saya tahu, saya dulu orang awam. Saya dulu orang syariat. Paham saya. Saya dulu belajar syariat, tarekat, belajar hakikat, belajar makrifat, paham saya. Ini bukan untuk kaum syariat, tarekat, hakikat, makrifat, bukan. Jadi jangan gaduh, jangan kacau bab kesucian ini. Tak panggil pun kau tengok bab ni, tak panggil pun. Kenapa masuk di YouTube? Murid saya ni banyak yang jauh-jauh, tak boleh datang jumpa. Jadi masuk di media YouTube. Bukan untuk hang tengok. Hang pergi tidur saja lagi bagus. Kan? Buat apa nak buang masa? Betul tak? Yang hang komen macam-macam ini itu ke, ini nak condemn orang, buat apa? Lagi bagus? Tidur. Internet tak habis, duit tak rusak, tak luar. Macam tu. Bagaimana sekarang ini umat yang mau Islam sebenar-benar Islam nggak dapat guru yang sebenar-benar Islam? Bagaimana Islam ini mau selamat? Bagaimana Islam ini mau benar? Yang menyampaikan hak-hak Islam ini tidak sesuai dengan kaidah Islam yang sebenarnya. Apa jadinya? Dasar-dasar ajas-ajas Islam ini tidak bersih, tidak suci. Yang mengajarkan kaidah-kaidah Islam, yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam, yang mengajarkan hak-hak Islam yang sebenarnya, tidak dimulai pengajian
pengkajian ilmu bersih, ilmu suci. Bagaimana perbuatan kau yang kau tidak mengajarkan bersih suci? Matlamat kau apa? Itulah kau tengok, keberanian kau itu, mental kau itu kan ditempa. Aku mau kau begitu. Aku ndak minta benar salah. Enggak. Sama aku itu ndak perlu yang benar dan juga ndak mau yang salah. Aku mau kau tuh berani. Tahu kau berani? Kalau tidak ada keberanian kau, itu kemana saja kau sudah salah, sudah gugur. Apa saja itu mesti berani dulu, artinya kemauan. Yang kutempa itu kemauan kau. Mau belajar ya kemauan lah, keberanian, keteguhan, kesungguh-sungguhan, itu modal belajar. Kalau mental kau sudah mental teh ayam, apa saja tidak boleh kau buat. Berniaga, tidak akan pernah kau dapat itu. Bekerja, tidak akan pernah kau sukses bekerja. Mengundi nasib, memilih-milih. Tidak ada sasaran, tidak ada tujuan. Mengundi kan tidak ada tujuan. Nanti kalau salah, ada yang membimbingnya. Sakit ada yang menyehatkannya. Susah ada yang menyenangkannya. Miskin ada yang bagi kaya. Sekarang nih kau mau dulu. Kalau kau belajar di luar sana, mental kau tidak ditempa, kemauan kau itu nggak diwujudkan. Dibiarkannya kau bodoh. Gimana itu? Cobalah kau tunjukkan kau paham. Tunjukkan kau itu mengerti. Apa saja tajuknya, topiknya, boleh masuk di kajian bab kesucian ini. Coba kau dengar dari tadi. Aku dulu minta modal tuh pergi ke bank, ku pikir boleh membaguskan aku, bank boleh menolong aku, rupanya makin susah aku kata. Nah, di situ kan kau boleh menarik diri, kau revise lagi ke belakang, kau ingat masa lalu kau. Dari situ kan kau sudah nampak. Jangan kau bawakan susah kau di bab kesucian ini. Dulu aku dapat ini, rezekiku banyak. Seminggu dapat berapa, seminggu. Sekarang nih masuk bab kesucian kok makin habis, usahaku makin hancur. Kau dulu yang kasih rezeki kau setan. Dapat enggak karu-karuan. Dari sana dapat, dari sini dapat. Yang halal kau dapat, yang haram kau makan juga. Perbuatan kau enggak senonoh. Apa saja kau makan semua. Sekarang ini kau sudah dibimbing. Kurang itu berarti yang bersih yang kau dapat. Kurang itu yang kotor itu terbuang. Bagi yang tak paham itu dikatakannya masuk bab kesucian ini kesusahan, kebinasaan. Susah kali masuk bab kesucian ini. Makin habis hartaku katanya. Kau tahu enggak masuk bab kesucian ini bab bersih? Yang kotor itu dibersihkan, dibuang. Enggak dapat kau lagi yang kotor tuh. Tapi kalau kau mau masih yang kotor itu, yang banyak-banyak itu, yang buat kau susah, enggak tenang juga kau dulu kan. Nah, coba kau rasakan sekarang bagaimana ketenangan kau. Untuk apa kau banyak uang? Tidak ada keberkahannya. Hidup kau susah. Banyak harta kau. Pergi di hospital, pergi di rumah sakit. Kau teraniaya, kau dizalimi. Uang kau banyak diambil orang. Dapat duit banyak, tidak tahu kau kemana perginya. Kau belanjakan ke maksiat, kau belanjakan yang kotor.
Bagaimana kau mau mendapat kesehatan, ketenangan jiwa? Roh kau itu tidak tenang. Tahu kau roh itu? Yang dipanggil roh suci itu, roh kudus. Dia tidak mau bertempat di tempat yang kotor. Kau ini kan baju kau tengok bersih putih itu kan? Di mana kau letakkan baju bersih kau itu? Di mana? Di tempat, di jasad kau yang bersih kan? Ruh kau itu di mana mau kau letakkan? Di jasad yang kotor. Perut kau kotor, hati kau kotor, pikiran kau kotor. Ketika ruh kau itu satu di pikiran kau, maka ilmu yang bersih, ilmu suci. Ketika ruh kau itu bersemayam di dada kau itu, di hati kau itu. Ini profesornya tahu? Prosesor penggerak tubuh kau itu, yang membukakan pandangan batinnya kau itu, itulah hati sanubari. Ini dikatakan ruh nurani. Kalau di kaum syariat, kaum makrifat itu roh idofi katanya. Pernah kau dengar tuh kan? Adakah roh idofi itu mau kau letakkan di jasad kau yang kotor, yang makan binatang itu semua kau makan itu? Ini tidak ada di kajian-kajian yang lain, tidak ada. Ketika kau mau ilmu, kau kan mau yang baik ilmu ini kan? Yang membawa kau baik, yang membawa kau kebaikan, yang menenangkan jiwa. Ilmu ini menenangkan jiwa. Bukan membinasakan. Tahu kau ilmu itu. Nggak ada yang merusak, nggak ada yang memiskinkan, nggak ada yang menyakitkan, nggak ada yang membinasakan. Yang membawa ilmu itu roh. Yang membawa rezeki itu roh. Yang membawa kebaikan roh. Yang membawa kebenaran itu roh. Diri suci lah. Boleh dapat kau ketenangan. Boleh kau dapat kebahagiaan. Boleh kau dapat kekayaan. Kalau roh itu tidak ada sama kau. Coba kau lihat binatang itu. Kau lihat binatang. Apa ujungnya? Apa kesudahannya? Sia-sia kan? Coba kau lihat binatang. Ada pula manusia. Dikatakannya manusia, mengaku manusia. Kau tengoklah perangainya. Tengok cara makannya. Tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan binatang. Bahkan di bawah lagi. Lebih parah, lebih teruk lagi daripada hewan. Adakah kau ambil di pasar sana, terus saja kau makan? Hewan kan terus saja dimakannya itu. Tidak dicuci, tidak dibasuh, tidak dimasak. Perhatikan ya. Kalau boleh gigit, boleh makan. Jadi darah kau yang kotor itu. Makan, minum, menjadi darah, membentuk darah. Tahu kau akibat makan itu? Proses makan itu masuk ke perut kau, diproses usus, diproses tubuh kau. Apa yang jadi? Jadi apa? Jadi tai semua. Loh, ada zat vitamin, karbohidrat, ada kan? Lemak. Jadi kalau tidak bagus yang kau makan itu, yang membentuk jasad nih, badan nih semua, tulang sumsum nih semua. Dari mana itu dibentuknya? Kenapa kau tidak berpikir? Kenapa kau tidak terbuka pikiran kau itu? Anak kau itu lahir langsung besar macam itu. Dari makanan kan? Jadi kalau makanannya tidak bagus, bagus anak kau itu. Nah, paham kau ini? Paham? Begitu besarnya, begitu luasnya kepahaman bab kesucian ini. Mau manusia yang benar, mau manusia yang seutuhnya manusia, dibentuk, dibina dari awal lah. Bagaimana kau lihat perangai anak kau itu? Sekarang ini kau tahu kan? Mengerti kau kan? Kenapa anak kau jahat? Kenapa anak kau nakal? Kenapa anak kau degil? Dah tahu kau kan? Perbuatan kau itu. Macam mana kau buat anak kau itu? Itulah wujudnya perbuatan. Anak kau itu wujud perbuatan kau itu lah. Zahirnya perbuatan kau itu. Kesalahan kau itu, wujudnya itu anak kau. Berdua pula sama istri kau buatnya. Kau apa yang kau makan? Istri kau ajarkan makan yang kotor kan? Anak kau? Lah dari mana itu anak kau itu? Dari mana? Dari Tuhan. Iya. Kenapa sebodoh itu kau berpikir? Wah ini perbuatan Tuhan, ini dikasih Tuhan. Sudah kodrat. Pemikiran apa itu?
Kenapa guru-guru mengajarkan seperti itu? Pendek sekali. Cuma diserahkan aja. Udahlah, ini udah kodrat, ini sudah iradat. Kita ini berbuat aja terserah Tuhan. Kau dengar begitu kan? Pasrah aja ke Tuhan. Begitu bahasanya sekarang. Marilah kita serahkan ke Tuhan. Hah? Serahkan ke Tuhan. Yang buruk kau serahkan ke Tuhan juga. Anak kau yang buruk itu, perbuatan kau yang salah itu, yang kau hasilkan dari berzina, serahkan ke Tuhan. Kan begitu diajarkan guru-guru ustaz-ustaz sinting gila tuh, balul. Marilah kita serahkan ke Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mengetahui. Ya, kau dengarlah di YouTube itu bagaimana diajarkan. Diserahkan ke Tuhan kesalahan kau itu. Begitu. Ya, enak kali kau ya. Sakit kata kau dari Tuhan. Miskin dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bagi begitu. Tuhan bagi yang rusak. Kenapa pikiran kau begitu? Siapa yang mengajarkan kau ilmu dari mana? Ada Tuhan maha buruk. Hah? Maha miskin ada Tuhan. Karena di pikirannya Tuhan maha segala-galanya. Setan pun Tuhan juga. Maha setan Tuhan, iya. Maha buruk. Kenapa begitu? Cobalah kau dengar di YouTube itu. Tausiah-tausiah, ceramah-ceramah. Kau dengar lihat. Nggak usahlah berusaha. Udahlah pasrah aja. Tapi nggak rela. Mari kita serahkan ke Tuhan. Sudah kehendak Tuhan. Jadi kehendak kau, kehendak setan. Sudah kodrat iradat. Udah nasib. Itu hidup kau bercelaru itu. Nggak mengerti kau Tuhan itu maha kasih, maha sayang. Coba kau pegangin. Nggak usah banyak-banyak. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah maha mengasihi. Allah maha menyayangi. Sudah dikasihnya disayang lagi. Terbagi dua. Ada yang dikasih, ada yang disayang kan? Yang mana yang disayang? Yang dibimbing, yang ditunjuki, yang diredai. Kalau dikasih, semua dikasih. Semua agama dikasih. Semua umat dikasih. Rahmatan lil alamin. Rabbul alamin. Tapi kan gak semua disayang. Kalau kau di bab kesucian, sudah pasti disayang. Sudah pasti kau dikasih. Sudah pasti kau dibimbing. Allah maha suci. Yang dibimbingnya yang suci lah. Yang dikasihinya yang suci. Yang diredai yang suci. Yang ditunjukinya yang suci. Yang dikehendakinya yang suci. Yang diberi rezeki, yang dimudahkan, yang dihidupkan yang suci. Kau pilih yang mana? Itu makanya tauhid ini mesti betul, tauhidnya mesti lurus. Ini pondasi. Berapa banyak bab ilmu itu dasarnya, azasnya tidak tepat, tidak sempurna, tidak selesai. Diajarkan ilmu tauhidnya belum bagus, tauhidnya belum dapat, tauhidnya belum sempurna. Itulah jadinya. Aku dikasih Tuhan ini penyakit ini, dari Tuhan ini penyakit ini. Jadi aku ini kenapa enggak kena penyakit? Kau aja yang dikasih penyakit. Coba kau kasih penyakit kau sama aku. Mari tukar. Ada penyakit kau, berapa banyak penyakit kau? Mari sini bawa penyakit. Berapa banyak dosa kau kasih sama. Nah ini kenyataan bukan main-main, bukan kepalsuan. Wah ini ada guru bab kesucian ini nantang-nantang. Bukan nantang, kalau kau mau coba boleh. Loh, ilmu ini kan mesti ada kepastian. Daripada Tuhan yang coba, kan bagus kau. Kalau Tuhan yang coba, susah kau mau lulus. Ini tidak nantang, bukan sombong. Sombong itu tahu kau arti sombong? Tidak dengan kenyataan. Tidak nyata, tidak betul. Itu sombong, itu kepalsuan. Sombong itu kepalsuan. Sombong itu buruk. Sombong itu berbohong, itu sombong. Apa yang mau kusombongkan? Yang kubawa ini bab bersih, bab suci. Syariat bersih, syariat suci, tarekat bersih, tarekat suci, hakikat bersih, hakikat suci, makrifat suci, kalam suci.
Syahadat suci. Raib suci. Innalillah suci. Ilaihi raji'un suci. Syariat suci. Tubuh jasad jasmani. Adam penamanya. Tarekat suci. Perjalanan tubuh Adam. Perjalanan jasad Adam. Hakikat suci. Kembali. Marifat suci. Kenal. Kembali yang benar. Ke jalan yang benar. Nyata. Kalam. Perkataan yang bersih. Hidayah yang bersih. Petunjuk yang bersih. Kalamullah. Kitab suci. Syahadah, kenyataan syariat, kenyataan perjalanan, kenyataan yang akan kau dapatkan di perjalanan, kesucian diri, menuju diri yang suci, makrifat, raib, perjalanan menuju diri suci, bersatunya, esanya, diri zahir yang diliputi tubuh rahasia. Apa ilmunya? Apal kau dari itu? Hah? Sudah kau jalani itu, sudah kau pelajari. Jadi Islam ini apa yang mau dipelajari? Apa yang mau diketahui? Sebelum kau Islam ya mesti bersih suci dulu lah. Mau makan, mau bersih, mau suci. Kawin kau, mau nikah, bersih suci kan? Mau ke surga kau, bersih suci. Di mana kau yang tak mulai bersih suci? Coba kau sampaikan dulu. Berteman, berkawan, berkeluarga, beranak. Berpikir, merasakan, hati, sembahyang, sholat, sadar. Apa fondasinya? Nah, mana aspek yang tidak dimasuki bab kesucian ini? Mana coba tunjukkan? Mati, terlebih-lebih lagi. Hidup saja mesti bersih suci, apalagi mati. Kesehatan, bersih suci. Pemikiran, bersih suci. Hayalan, bersih suci. Pandangan, bersih suci. Pendengaran, bersih suci. Perbuatan, bersih suci. Asma yang bersih suci. Dimulai afal yang bersih suci. Barulah nyata sifat bersih suci. Barulah kembali zat bersih suci itu. Tidak akan kau dapat zat bersih suci itu kalau jasad atau perbuatan afal kau itu tidak beserta dengan asma, jirim dan jisim kau. Tidak nyata kau manusia. Bukan manusia kau itu. Makanya mestilah, hendaklah diri, tubuh, jasad, jasmani, disebut Adam itu, sentiasa memperhati, mengkaji, mengingati, mempelajari, memperhati apa yang mau masuk ke tubuh jasad, jasmani. Maksudnya makanlah itu. Bagaimana memasukkan ke tubuh jasad, jasmani? Disebut makan. Mengerti kau? Nah, jadi apa yang mau diajarkan ke umat Islam ini? Pelajaran apa? Ilmu. Mulainya apa? Pengetahuan. Dasarnya apa? Perbuatan. Dasarnya apa? Penglihatan. Apa dasarnya? Pendengaran apa? Awal asasnya apa? Ketuhanan lagi. Tidak tahu kau Tuhan Maha Suci. Nabi tidak bersih suci kah? Ada Nabi yang kotor. Ada agama mengajarkan yang salah. Ada agama mengajarkan yang kotor-kotor. Ada. Itu tidak baik. Semua agama azas dasarnya bersih suci, kembalinya bersih suci, awalnya bersih suci. Mana rumah kau bersih, istri kau bersih, anak kau bersih, rezeki kau bersih. Mana lagi yang di luar pengajian bab suci ini? Cobalah kau dengar. Mana? Apa saja seluruh kulu jasad kau bersih suci. Seluruh metafisik kau, dari mulai air, lendir, darah, tulang, daging, kulit, seluruh yang ada di tubuh jasad jasmani kau, tidak boleh ada yang kotor. Itu makanya disebut rahim. Tahu kau arti rahim itu? Tempat yang bersih. Di mana kau dulu? Di awal kau dijadikan. Semasa kau dijadikan, kau diletakkan di mana? Kalau kotor, rahim juga namanya. Rahim itu kasih, sayang. Tahu kau arti rahim? Jadi kalau kotor, rahim juga.
Istri kau itu kalau makan bangkai, rahim namanya. Setan itu. Kau makan yang kotor, air mani kau kotor. Zat yang kau makan itu kotor, berawal berdasarkan kotor. Bermula yang kotor, tahu kau kalau makan yang haram kau. Makan yang berdarah, makan bangkai, makan binatang. Itu zat binatang, kau makan juga. Kau makan binatang. Ya? Perbuatan binatang itu ada enggak di situ? Gennya itu. DNA binatang itu ada enggak kau makan? Karena kau makan darah binatang kan? Di situ DNA. Di situ zat binatang itu. Itu rasa binatang itu dari darah binatang itulah. Makanya binatang itu berdarah. Dari situlah darah mewujudkan rasa. Sifat binatang mesti ada di darah. Kalau kau sakit apa yang diperiksa? Gigi kau yang diperiksa. Kepala kau. Darah kan? Menentukan sakit, menentukan sehat, darah. Jadi kalau kau makan darah binatang itu, penyakit binatang itu kemana? Sifat buruk binatang itu ada di darah. Nafsu binatang itu ada di darah binatang itu. Makanya darah itu haram. Jelas itu. Rusak kau. Walaupun setetes, walaupun sudah dicuci, walaupun sudah dibasuh, walaupun sudah dimasak, tetap haram, tidak merubah daripada hukum. Darah itu kan haram. Kalau kau basuh pun, hilang hukumnya. Kau masak darah itu, bertukar hukumnya. Ini hukum apa ini? Sama saja hukum dunia, sama saja hukum manusia. Hukum Tuhan tidak boleh ditawar, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kalau darah haram, sudah haram. Kau ini sami'na wa ta'na kepada Al-Quran. Kalau sudah diharamkan, jangan kau kasih lagi hukum-hukum yang lain. Kalau kau kaum hawasul hawas, kau kaum yang taat. Binatang itu makanan yang buruk. Coba kau dengar di kesehatan, di ilmu kesehatan. Buruk, tidak baik, tidak bagus. Nafsu binatang ini tak baik, tak bagus. Kalau nafsunya tidak bagus, dagingnya tidak bagus. Binatang kan makanannya kotor. Pernah kau lihat binatang itu kalau mau makan dimasaknya dulu, dibasuhnya, dicuci dulu, pernah ke tidak? Pernah binatang itu makan yang halal. Tahu dia mana yang halal, mana yang haram. Tai dimakannya, semua dimakannya. Jadi dagingnya bagaimana? Ini pengajian bab kesucian. Di bab awam tidak ada ini. Halal kata dia. Tapi tidak baik. Halalan, thayyiban, mubarakah. Mengerti kau? Mereka tahu tidak nih? Ustaz-ustaz di luar sana, itu guru-guru di luar sana, dia mengerti tidak? Halalan, thayyiban, mubarakah. Halal, baik, lagi berkah. Banyak yang halal tapi tidak baik. Banyak yang halal tapi tidak berkah. Banyak yang halal tapi merusak. Banyak yang halal, ada yang haram. Maksudnya di dalam yang halal itu ada yang haramnya. Di yang bersih itu ada yang kotor. Di dalam yang baik itu ada yang tidak baik. Tahu kau makna halal itu? Tidak ada sebesar zarah, tidak ada sebesar debu pun yang haram di situ. Ini pengajian bab kesucian. Tapi kalau hanya dapatkan yang halal saja, itu agama lain pun pandai kalau dapat yang halal. Kau pikir agama-agama yang lain itu tidak tahu dia yang halal itu? Tahu kau di agama yang lain ada yang tidak membenarkan makan binatang itu kau? Tidak tahu kau kan? Dari lahir sampai ke mati tidak mau makan binatang. Karena di agamanya begitu. Islam ini tidak. Binatang ternak boleh dimakan karena dia binatang ternak juga. Kalau kau manusia, manusia ternak kau. Makanya kau katakan boleh makan binatang ternak. Oh ada di Al-Quran. Memang ada lah di Al-Quran. Karena Al-Quran itu untuk sekalian alam. Untuk sekalian umat. Kau mau umat yang mana? Otak kau, pikiran kau di mana? Kecerdasan kau di mana? Kau tahu enggak? Manusia ini berkaum-kaum. Ada kaum awam. Ada kaum hawas. Ada kaum hawasul hawas. Kau mau yang mana ini? Ada manusia setengah setan. Ada manusia setengah binatang. Ada manusia setengah jin. Ada manusia sebenar-benar manusia. Ada manusia bersih. Ada manusia suci. Mereka tahu enggak nih?
Ustadz guru-guru makrifat itu hakikat terikat terlipat itu tahu nggak dia nih? Tapi guru, masa guru kau nggak pandai makan, kau katakan kau dekat Tuhan, kenal Tuhan, makan kenapa nggak kenal kau? Makan saja kau bodoh, semua kau makan semuanya, makan segalanya, segala dimakan, boleh gigit, boleh makan. Ini kan yang banyak terjadi. Lah kalau kau guru semua kau makan, murid bagaimana? Kalau guru bodoh makan, murid. Kalau guru salah, murid. Kalau guru sesat, muridnya bagaimana? Kalau gurunya mati, muridnya hidup. Loh, bagaimana ini? Kalau kau mati, kalau kau guru mati kau, pasti kau ajarkan murid kau mati juga. Kalau guru pintar, pandai, raib, mesti muridnya diajarkannya raib. Kalau gurunya bersih suci, mesti mengajarkan murid bersih suci. Nggak ada guru mengajarkan yang salah, bukan guru itu, setan itu. Setan kan mengajarkan yang salah. Jadi kalau guru mengajarkan salah, guru juga. Itu kan yang banyak terjadi. Mengajarkan makrifat, dia sendiri tidak makrifat. Apa contohnya dia tidak makrifat? Tidak makrifat kepada makanannya, tidak makrifat ke perbuatannya, tidak makrifat penglihatannya, tidak makrifat pendengarannya, tidak makrifat puluh jasadnya. Maksudnya tidak kenal apa yang mau dimakannya, tidak tahu apa yang dimakannya, tidak tahu apa yang dilihat didengarnya, tidak tahu apa yang diperkatakannya. Ujung-ujungnya Allahu a'lam bishawab. Aku tak paham, Allah yang jawab. Kau dengarlah pengajiannya bagaimana? Tidak bertanggung jawab itu. Tahu kau? Kalau ujungnya Allah walam bisawab, aku sendiri pun tidak tahu juga ini benar atau salah. Itu maknanya biar tahu kau. Boleh kau paham. Jangan kau tanya aku lah, jangan kau dakwa aku. Karena Allah walam bisawab. Hanya Allah saja yang tahu, hanya Allah saja yang benar. Jadi kau salah. Jadi Nabi tidak benar. Kata kau Allah saja yang benar, jadi Nabi salah. Tahu kau Muhammad Allah ini tidak pernah berbeza. Benar Allah Muhammad, suci Allah Muhammad. Allah kekal. Muhammad, bagaimana kalau Muhammad meliputi diri tubuh Adam itu? Bagaimana Muhammad tidak mau berpisah dengan tubuh jasad jasmani Adam? Bagaimana Adam itu? Bagaimana wangi meliputi minyak? Minyak ini wangi ke tidak? Bagaimana sekarang ini umat yang mau Islam sebenar-benar Islam nggak dapat guru yang sebenar-benar Islam? Bagaimana Islam ini mau selamat? Bagaimana Islam ini mau benar? Yang menyampaikan hak Islam ini tidak sesuai dengan kaidah Islam yang sebenarnya. Apa jadinya? Dasar-dasar ajas-ajas Islam ini tidak bersih, tidak suci. Yang mengajarkan kaidah-kaidah Islam, yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam, yang mengajarkan hak Islam yang sebenarnya tidak dimulai pengajian, pengkajian, ilmu bersih, ilmu suci. Bagaimana perbuatan kau yang kau tidak mengajarkan bersih suci? Matlamat kau apa? Anak-anak sekarang ini apa yang diajarkan? Ilmu, mau kau kasih ilmu? Makan saja bodoh. Dapat kau ilmu yang baik itu. Akhirnya pandai, jenius, tapi berbuat yang salah. Orang kaya tidak mau bantu yang susah. Karena hatinya kotor, pikirannya kotor. Kaya pun kau dapatkan dari cara yang salah. Orang kalau yang mencuri uang negara ini apa yang salah itu? Pencuri itu apanya yang salah? Nah, perbuatannya. Dari mana perbuatannya? Pikirannya. Dari mana pikirannya? Otaknya, hatinya kan? Hatinya dari mana? Tubuh jasad jasmaninya. Dari mana tubuh jasad jasmaninya? Dari makanannya. Bagaimana makanan yang merusakkan tubuh jasad jasmani? Makanan yang kotor. Ini risalah bab kesucian. Yang membolehkan, yang mengajarkan, yang mendidik, yang menempah jati diri yang bersih, yang suci.
Bagaimana seorang raja, seorang pemimpin, tubuh jasadnya dijadikan dari barang yang haram, dari barang yang kotor? Apa jadinya seorang raja, seorang pemimpin itu? Kalau raja, kalau pemimpin, presiden, sudah kotor otaknya, sudah kotor jiwanya, kotor hatinya, rasanya. Bagaimana dia memimpin satu negara? Kau juga seorang suami, kotor pikiran kau, hati kau busuk, jiwa kau kotor. Bagaimana kau memimpin keluarga? Bagaimana kau memimpin anak istri? Akhirnya jadi keluarga yang berjelaru. Begitu juga presiden, raja, perdana menteri, bahkan menteri-menteri yang duduk di pemerintahan. Otaknya kotor, jiwanya kotor, perbuatannya kotor, terlebih lagi makanannya kotor, haram. Bagaimana dia menduduki jawatan yang baik? Tentu dia mengotori perbuatannya, mengotori jawatannya. Ini kan yang merusak negara. Kalau negara sudah rusak, rakyat bagaimana? Ya rusak semua. Guru-guru bagaimana? Habis uang negara dicurinya. Itu kan karena otaknya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, hatinya, jiwanya kotor. Mencuri ini tahu kau kan? Perbuatan kotor itu kan? Pemikiran kotor kan? Baru ada pencurian. Di bab kesucian ini bersih, suci. Mana ada orang mau buat yang salah? Bukan kau bab kesucian itu kalau kau mencuri, kalau kau menipu. Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih lagi suci, dimulai dari sekolah, dimulai dari bawah, bermula dari darjah, bermula dari awal yang bersih, sekolah darjah, sekolah rendah yang bersih suci, sekolah tingkatan bersih yang suci, sekolah university yang bersih yang suci, barulah menduduki jawatan yang bersih suci, barulah dia kerja bersih suci. Bagus kan pejabat-pejabat awam nih yang mau menduduki jawatan-jawatan awam nih. Bagaimana kalau semua menteri belajar bab kesucian nih? Ada korupsi, ada penyalahgunaan jabatan, ada pencuri uang negara. Sebab sudah dididik bersih suci, pikiran bersih suci, perbuatan bersih suci. Jujur itu kan perkataan yang bersih. Setiap yang mau menjadi menteri harus wajib belajar bab bersih, bab suci. Tiap-tiap yang mau jadi polis, tiap-tiap mau jadi tentara mesti bersih suci. Tiap-tiap yang mau masuk sekolah, yang mau belajar, mesti belajar kursus bersih suci. Imigrasi, mana? Mana? Mesti bersih dan suci. Diawali bersih dan suci. Dididik di tempat bersih dan suci. Semua jawatan, kementerian, kerakyatan yang menduduki jawatan-jawatan awam dikursuskan, ditetapkan, diwajibkan memiliki jiwa yang bersih, pikiran yang bersih, hati yang bersih. Bagaimana? Imam di masjid bersih suci, meniaga bersih suci, kejujuran itu kan bersih suci, bernegara bersih suci, menjadi rakyat bersih suci, pelayanan awam bersih suci. Mau menikah mesti kau kursus bab bersih, bab suci. Karena kau menghendaki anak yang baik, menghendaki maukan anak yang soleh. Mesti kau kursus, mesti kau belajar bab bersih, bab suci. Guru-guru sekolah, guru-guru tingkatan, guru-guru di universitas mesti diawali ilmu bersih suci. Bagaimana nih? Bagaimana ini negara ini? Ada lagi pencuri, ada lagi penjenayah, ada lagi perompak, ada lagi kes ini, kes itu ada. Semua raja bersih suci, semua rakyat bersih suci. Barulah negeri makmur, rakyat sejahtera. Barulah kesetaraan, barulah ada strata hidup bernegara. Ini kan yang dimaukan. Sekarang mana yang sekolah dimulakan bersih suci? Di mana? Mana university diawali bersih suci? Ada polis itu dulu belajar bersih suci. Ada tentara belajar dulu bersih suci. Menterinya ada dikursuskan bersih suci. Yang mau menikah, yang mau kawin, ada kursus bersih suci. Tuh nikahnya pun tak bersih, tak suci. Makan semua yang kotor.
Pejabat-pejabat itu semuanya kotor semua. Menteri-menterinya otaknya semua kotor. Bahkan Perdana Menterinya pun menghabiskan duit negara. Pencuri semua. Itu kan karena kekotoran akal, kekotoran otak, kekotoran jiwa, kekotoran hati. Mana guru sekarang ini mengajarkan yang baik, maksudnya yang bersih. Kenapa kau tak letakkan di masjid itu bab kesucian? Kenapa kau tak masukkan ulama-ulama yang bersih, yang suci? Kenapa kau tak letakkan jawatan-jawatan yang menduduki jawatan awam ini? Yang menduduki jawatan yang strategik untuk membaikkan rakyat? Kenapa guru-gurunya tidak dikursuskan bab suci, bab bersih? Kenapa? Karena pejabatnya juga, karena pemimpinnya juga kotor. Kalau pemimpin yang bersih, suci, maukan orang yang menduduki jawatan yang bersih, yang bersih, yang suci lah. Karena pemimpinnya bersih, suci. Bagaimana mau mendapatkan pemimpin yang bersih, yang suci? Kalau awalnya azasnya dimulakannya, wakil rakyatnya berjelaru, wakil rakyatnya makan yang kotor, semua dimakan. Apa jadinya? Yang memilih Perdana Menteri siapa? Wakil rakyat kan? Yang memilih wakil rakyat, rakyat. Kalau rakyatnya sudah makan yang kotor, yang dipilihnya pun jawatan atau yang menduduki jawatan yang kotor juga. Menteri itu yang memilihnya siapa? Presiden. Siapa? Wakil rakyat kan? Apa itu namanya itu? DPR. Dewan itu. Yang memilihnya kan rakyat. Jadi kalau rakyatnya sudah kotor otaknya, kotor pikirannya, yang dipilihnya yang kotor ke tidak? Siapa yang duduk di jabatan itu? Yang kotor juga lah. Akhirnya bagaimana? Pencuri, korupsi, menyalahgunakan jawatan, kedudukannya dijualnya, hukum dibeli, yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Kan ini yang terjadi. Coba kau rasakan hidup kau dulu, sekarang bagaimana? Bagaimana kau rasakan yang kau mempelajari bab bersih, bab suci? Mau kau berbohong lagi? Mau kau pencuri lagi kau? Mau kau buat yang salah? Kau rasakan sendiri kan? Kepastian ilmu bab kesucian ini. Kenyataan ilmu bab kesucian ini. Kenapa negara ini tidak mau melihat bab kesucian ini? Karena dia pun kotor juga. Kalau dia bersih, boleh melihat, menilai mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa kau tak pandai melihat yang bersih? Kenapa kau tak tahu membezakan mana yang salah, mana yang benar? Karena kau salah. Yang salah menilai yang salah itu betul. Yang benar menilai yang benar itu benar. Paham gak nih? Tahu kau negara ini boleh bagus? Pemimpinnya bersih, suci. Tahu kau? Boleh bagus negara ini. Yang memimpin negara, kepala negara, ketua negaranya, mesti bersih dan suci. Paham kau? Jadi yang sesuai jadi kepala negara ini siapa?